Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sederhana kali ini kita akan menguraikan sedikit secara ringkas syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukan perjalanan melalui transportasi udara. Saat ini kami sedang berada di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan tes PCR. Karena salah satu syarat utama untuk melakukan perjalanan udara selain sudah vaksin maksud kami, juga harus melakukan tes swab PCR. Tapi bagi yang sudah melakukan vaksin sampai dosis kedua, sepertinya tidak perlu tes swab PCR, cukup swab antigen. Untuk melakukan tes swab PCR di RSUP NTB, langsung datang ke gedung Geraha Mandalika, cukup membawa fotokopi KTP, daftar langsung di resepsionis. Tapi perlu diingat, pelayanan hanya dilayani mulai dari jam 8 sampai jam 11 setiap harinya. Hasil tesnya pun bisa diketahui 12 jam kemudian setelah pengambilan sampel. Selain bukti fisik, hasilnya pun akan di-upload ke aplikasi Peduli Lindungi. Pada hari keberangkatan di bandara, sebelum melakukan proses check-in seperti biasanya, terlebih dahulu diadakan verifikasi terhadap semua persyaratan yang dibutuhkan untuk penerbangan. Proses verifikasi dilakukan tepat sebelum pintu keberangkatan. Cukup dengan menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi. Yang akan dicek adalah sertifikat vaksin dan hasil tes PCR. Bisa juga dengan menunjukkan bukti fisik, sertifikat vaksin, dan hasil tes PCR. Setelah itu, barulah kita bisa melakukan proses check-in. Saat proses check-in, di samping siapkan tiket dan kartu identitas, siapkan juga bukti visit, sertifikat vaksin, dan hasil tes PCR. Karena petugas check-in akan mengecek kembali. Feels like just a day or maybe two since I last saw you, but now I won't come back around if you're not trying. Sambil menunggu waktu keberangkatan di bandara, gunakan sebentar waktunya untuk mengisi Electronic Health Alert Card atau EHAC pada aplikasi Peduli Lindungi. Langkah-langkahnya: buka menu utama aplikasi Peduli Lindungi, terus pilih yang paling bawah. Pada tampilan menu selanjutnya, pilih Create EHAC, kemudian Domestic EHAC. Seterusnya tinggal mengikuti langkah-langkah selanjutnya dengan mengisi data-data yang diperlukan. EHAC ini semacam declare akan asal dan tujuan perjalanan kita. Ketika tiba di bandara tujuan, data EHAC ini akan diperiksa oleh petugas KKP pada bandara setempat. Jadi sebaiknya dipersiapkan sebelum berangkat. Setelah hampir 2 tahun tidak melakukan perjalanan udara dan tidak pernah ke bandara, ternyata banyak sekali perubahan yang signifikan pada Lombok International Airport. Hal yang nampak sangat berbeda juga ketika kita sudah boarding. Semua penumpang diwajibkan menggunakan masker sebagai salah satu langkah protokol kesehatan. Bahkan anak-anak kami menggunakan kaos tangan plastik.
not like I have to be somewhere right now, but are you crying? Feels like just a day or maybe two since I last saw you, but now I won't come back around if you're not trying. Satu hal lagi yang berbeda dalam melakukan perjalanan udara dalam masa PPKM ini adalah setelah kedatangan dan setelah klaim bagasi, ada pemeriksaan e-hak pada aplikasi Peduli Lindungi oleh petugas KKP sebelum pintu keluar kedatangan. Cukup dengan scan QR code-nya pada petugas. Nah, itulah secara singkat apa yang harus perlu kita ketahui dalam melakukan perjalanan udara di masa PPKM ini. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.